Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dengan NIM 2301016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas remedial teknik pemboran. Yang pertama ada rangkaian drill string. Drill string adalah rangkaian pipa baja yang digunakan dalam proses pengeboran minyak dan gas untuk menghubungkan rig pengeboran di permukaan dengan mata bor di dasar lubang bor. Rangkaian ini merupakan komponen utama dalam sistem pengeboran karena bertanggung jawab atas transmisi tenaga dan fluida pengeboran. Yang pertama dari komponen rangkaian drill string di bawah ini adalah ada drill pipe. Drill pipe merupakan pipa baja yang membentuk mayoritas panjang drill string. Yang kedua ada tool joint pin member. Yang ketiga ada rotary point connection. Yang keempat ada rotary box connection. Yang kelima ada crossover sub. Yang keenam ada rotary pin connection. Nah, untuk rotary pin connection itu kayak semacam baut yang menghubungkan antara crossover dengan tool joint pin member. Nah, berikutnya ada rotary box connection. Nah, dari rotary pin connection yang berasal dari crossover sub itu biasanya disambungkan melalui rotary box connection dan di sini ada drill collar. Jadi kalau misalkan yang berlubang atau tidak mempunyai seperti baut gini itu namanya rotary pin connection dan yang berlubang itu namanya rotary box connection. Nah, di bawah lagi ada bit sub. Nah, bit sub sendiri itu seperti komponen masuk sebelum menyambungkan antara drill collar dengan bit atau mata bor. Berikutnya ada komponen-komponen BHA. Yang pertama ada HWDP. HWDP atau Heavyweight Drill Pipe menghubungkan eh, drill pipe dengan BH sambil memberikan transisi yang lebih fleksibel dan membantu mencegah kelelahan pipa dan menjaga wake on beat WOB. Nah, begini contoh bagian dari HWDP tersebut. Di sini ada yang bentuk spiral, kayak dan di sini ada berbentuk vertikal dan horizontal. Nah, lanjut ada stabilizer. Stabilizer sendiri berfungsi untuk menstabilkan mata bor dan BHA untuk mencegah deviasi lateral movement dan membantu menjaga arah lubang bor. Berikutnya ada roll rammer. Roll rammer itu berfungsi untuk memperbesar dan mengkondisikan lubang bor agar diameter konsisten, serta mengurangi torsi dan getaran. Seperti ini contoh dari roll rammer sendiri. Berikutnya ada shock sub. Shock sub itu berfungsi untuk menyerap getaran dan hentakan dari mata bor agar tidak merusak drill string dan peralatan di permukaan. Berikutnya ada drilling jar. Drilling jar digunakan untuk memberikan hentakan mekanis ke drill string saat terjadi stuck, baik ke atas atau yang bisa disebutkan seperti jar up maupun ke bawah. Itu bisa disebut dengan jar down. Berikutnya ada mat motor. Nah, untuk mat motor sendiri itu
biasanya mengubah energi hidrolik lumpur menjadi energi mekanik untuk memutar mata bor. Seperti ini contoh rangkaian dari motor tersendiri. Dan berikutnya ada jenis-jenis bead. Yang pertama ada drag bead. Drag bead itu berfungsi untuk formasi lunak dengan menggunakan cutting tanpa komponen bergerak. Dan berikutnya ada tricone bead. Tricone bead sendiri itu berfungsi untuk berbagai jenis formasi, memiliki kon yang berputar dengan gigi atau insert. Contohnya seperti ini. Nah, ini bisa disebut sebagai corn dan mempunyai gigi atau insert dan dia akan berputar jika digunakan dalam proses drilling. Berikutnya ada diamond bead. Diamond bead itu digunakan untuk formasi yang sangat keras atau menggunakan industrial diamond sebagai cutting surface. Beginilah karena bentuknya seperti diamond, maka jenis bead ini disebut dengan diamond bead. Berikutnya ada contoh studi kasus. Apabila dia dicabut DP dengan sistem kering atau pull dry, maka volume lumpur yang harus diisikan ke dalam lubang bor untuk mencabut setiap 5 stand dengan satu standnya 90 feet. Kira-kira DP adalah yang pertama kita harus menjabarkan dulu nilai yang sudah diketahuinya. Seperti contohnya berikut. Diketahui drill pipe itu sebesar 0,01419 barrel per feet. Yang kedua ada DP dispel sama dengan 0,00633 barrel per feet. Yang ketiga ada kapasitas anulus yaitu 0,050 barrel per feet. Nah, langsung saja kita jawab. Nah, yang pertama kita mempunyai rumus seperti volume lumpur yang perlu diisikan sama dengan kapasitas anulus dikurangi DP dispel dikali panjang sama dengan 0,050 dikurangi 0,00633 dikali 450 sama dengan dan bawahnya sama dengan 0,050 dikurangi 0,00633 kali 450 sama dengan 0,04367 dikali 450 sama dengan 19,6515 barrel sama dengan 0,04367 kali 450 sama dengan 19,6515 barrel. Jawabannya itu kita mendapatkan nilai sebesar 19,65 barrel. Untuk tiga standar API broadcasting itu terdiri dari yang pertama berat nominal atau nominal weight. Nominal weight itu semacam kayak berat teoritis per kaki panjang. Nah, untuk plan and weight atau PI weight itu berat casing tanpa tread dan coupling. Dan berikutnya ada average weight. Average weight atau with coupling itu berat termasuk tread dan coupling. Berikutnya ada tiga standar API panjang casing. Untuk berat untuk panjang casing sendiri itu terdiri dari yang pertama range 1 sama dengan 16 sampai 25 feet atau 4,88 sampai 7,62 mili apa meter sama dengan pendek.
Range 2 sama dengan 25 dikurangi 34 feet atau 7,62 sampai 10,36 meter sama dengan standar atau umum digunakan. Untuk range 3 dari 34 sampai 48 feet atau 10,36 dikurangi 14,63 meter atau bisa disebut panjang. Contohnya seperti di bawah ini. Nah, untuk yang H40 ini untuk grup satu itu termasuk range 1 atau yang pendek. Nah, untuk yang grup 2 ini termasuk range kedua atau memiliki panjang 25 sampai 34 feet, termasuk standar atau umum digunakan. Nah, untuk grup 3 dan grup 4 itu range ketiga sama dengan 34 sampai 48 feet termasuk panjang. Berikutnya ada hydraulic horsepower. Hydraulic horsepower adalah sistem hidrolik yang digunakan dalam operasi pengeboran sumur minyak dan gas. Contohnya seperti di bawah ini, hydraulic horsepower terdiri dari surface facilities dan surface. Nah, di dalamnya ada drill pipe atau rangkaian pipa dan menembus anulus yang terdiri dari rangkaian pipa tersebut dilanjut dengan adanya drill collar dan drill bit. Untuk fungsinya dari hydraulic horsepower sendiri adalah yang pertama memutar bit jika menggunakan mat motor. Dan yang kedua membersihkan bit dari cutting. Jadi cutting yang berada di sini di bawah yang telah tergerus itu dapat dibersihkan dengan menggunakan hydraulic horsepower dengan cara memasukkan fluida dari atas menuju bawah dan dilanjut dengan seperti sistem sirkulasi. Dan yang ketiga, membantu memecah formasi. Jadi formasi lebih mudah untuk ditembus. Yang keempat, mengangkat cutting ke permukaan. Yang kelima, mendinginkan bit. Seperti misalkan dalam pengeboran itu kan bit selalu berputar dan menembus batuan pasti panas dengan adanya hydraulic horsepower dengan dibantu dengan fluida itu bit bisa menjadi dingin. Yang keenam ada mencegah blowout atau overbalance pressure. Yang ketujuh menstabilkan lubang bor jadi lubang bor agar tetap stabil. Dan kedelapan mengontrol tekanan formasi dan yang sembilan mengaktifkan downhole tools seperti MVD dan LVD. Berikutnya ada 4 spesifikasi API untuk coupling pada casing. Yang pertama ada short thread coupling atau STC. Eh, STC sendiri biasanya yang pertama ada short thread coupling atau STC. STC sendiri itu biasanya memiliki ulir pendek dengan panjang thread kurang lebih 2,5 inci dan sambungan dilakukan dengan ulir segitiga atau V-thread yang pendek. Kegunaannya umumnya digunakan untuk operasi dangkal. Contohnya seperti ini memiliki ulir yang pendek, tetapi memiliki ulir yang pendek. Dan SDC sendiri itu cocok untuk casing surface deformasi yang tidak terlalu dalam atau keras. Berikutnya ada long thread coupling atau LTC. Long thread coupling adalah suatu kopling pada casing yang memiliki ulir segitiga seperti segitiga gitu dan lebih panjang dari STC.
Desain ulir panjang memberikan kekuatan sambungan untuk kekuatan yang lebih besar. Kegunaannya sendiri itu biasanya digunakan untuk casing kedalaman menengah dan lebih kuat daripada STC, cocok untuk tekanan beban mekanik yang lebih tinggi. Berikutnya ada Better Street Coupling atau BTC. Nah, untuk Better Street Coupling sendiri itu menggunakan ulir better atau mirip trapezium, trapesium yang lebih kuat dari segitiga dan dirancang untuk meningkatkan kekuatan sambungan terutama dalam menahan beban tarik dan tekanan internal. Kegunaannya biasanya digunakan pada casing dalam atau berat dan mampu menahan tekanan internal tinggi dan beban berat. Berikutnya ada Premium Connection Non-API. Eh, untuk Premium Connection Non-API itu merupakan sambungan yang dirancang khusus oleh produsen, bukan standar API. Biasanya menggunakan desain metal to metal seal atau profil ulir khusus. Kegunaannya digunakan dalam lingkungan ekstrim seperti HPHT wheels atau high pressure, high temperature, dan horizontal wheels. Berikutnya ada eh, 4 pembebanan pada casing. Contoh untuk pembebanan sendiri itu terdiri dari burst strength. Nah, untuk burst strength sendiri itu merupakan ketahanan terhadap tekanan dari dalam keluar. Misalkan contohnya dari dalam sini, dalam casing, itu menekan keluar. Nah, untuk cable strength itu merupakan ketahanan terhadap tekanan dari luar ke dalam. Nah, sebaliknya untuk cable strength dari luar ke dalam. Dan untuk tensile strength itu ketahanan terhadap beban tarik. Seperti halnya fluida itu kayak menggantung itu buat menarik. Dan yang keempat ada strictional stress. Itu biasanya gabungan dari ketiganya atau analisis kompleks. Jadi ketiga pembebanan tersebut menjadi satu dalam pembebanan casing tersebut. Berikutnya ada fungsi casing beserta klasifikasinya. Berikut yang pertama ada surface casing atau surface casing di sini. Surface casing sendiri itu untuk menstabilkan lubang atas atau melindungi aquifer, dangkal, dan menyediakan dasar untuk BOP. Berikutnya ada intermediate casing. Sehabis surface casing dilanjut dengan pemasangan casing yang bernama intermediate casing. Untuk intermediate casing sendiri itu mengisolasi formasi bertekanan abnormal dan mengontrol tekanan zona transisi. Dan berikutnya ada production casing. Untuk production casing itu mengisolasi zona produktif menjadi jalur permanen untuk memproduksi minyak dan gas. Seperti contohnya di bawah. Berikut ada dan berikutnya ada linear. Linear sendiri adalah casing yang tidak sampai ke permukaan atau menggantung. Lebih lebih ekonomis digunakan sebagai perpanjangan casing sebelumnya. Dan berikutnya ada studi kasus. Diketahui data sumur dengan kedalaman sumur 4.000 feet dan diameter sumur 8,5 program 7 linear data drill string drill pipe DP sama dengan 4 1/2 dengan OD 3,826 ID 13,37 feet panjang DP
3964 feet, drill collar atau DC sama dengan 6 1/4, OD itu 2,13/16, ID 83 feet, panjang DC 301 feet. Yang kedua ada data sumur atau densitas lumpur sama dengan 8,5 pounds per galon, plastik viskositas atau PV sama dengan 17 CV CP. Yang kedua ada yield point atau YP sama dengan 12 LB per 100 feet. Yang ketiga densitas cutting atau DC sama dengan 19,58 pounds per galon. Diameter cutting sama dengan 0,625 inch. Yang ketiga ada data pompa berikut. Diameter linear pompa sama dengan 6 inci dengan panjang stroke 7,34 inch. Pompa tipe triplek. Ditanyakan berapa besar HP pompa dan berapa besar prime mover yang dibutuhkan HP untuk menjadi watt. Untuk penyelesaiannya seperti ini. Yang pertama menentukan kecepatan pengangkatan cutting fs atau dengan satuan feet per second. Yang pertama rumusnya kita tulis dulu fs sama dengan 1,54 di per dc dalam kurung rho rho c per rho m dikurangi 1. Jawab untuk fs sama dengan 1,54 dibagi 0,625 dalam kurung 19,58 per 8,5 dikurangi 1. Untuk hasilnya 1,3 feet per second. Berikutnya menentukan laju alir atau Q. Menurut rumusnya V sama dengan 24,5 kali Q per DH kuadrat dikurangi OD kuadrat. Untuk ini hasil dari satuannya yaitu 24,5 kali Q per 60 DH kuadrat dikurangi OD kuadrat. Nah, untuk ini sendiri Fs kali 60, Vs kali 60 dalam kurung DH kuadrat dikurangi OD kuadrat sama dengan 24,5 dikali Q. Q sama dengan VSX dikali 60 dalam kurung DH2 dikurangi OD2 DP per 24,5. Q sama dengan 2,448 kali Fs dalam kurung DH2 dikurangi OD kuadrat DP. Jawab Q sama dengan 2,448 dikali 1,3 dalam kurung 8,5 kuadrat dikurangi 4,5 kuadrat. Untuk jawabannya adalah Q sama dengan 165,48 galon per second. Untuk kecepatan sebenarnya untuk DP dan DC itu dengan rumus V sebenarnya sama dengan Q per 2,448 dalam kurung ID tutup kurung kuadrat. Untuk DP drill pipe V DP sebenarnya sama dengan 165,48 per 2,448 kali 3,826 kuadrat. Nah, untuk yang B kecepatan kritis V VC di dalam anulus hole dikurangi DP dan DC. Dan untuk rumusnya seperti ini. Dan untuk anulus hole dikurangi DP real pipe. Jadi VC anulus DP sama dengan 4,47 feet per second. Nah, untuk langsung ke menentukan friction pressure loss. Untuk DP atau drill pipe N RE sama dengan 2970 dikali rho dikurangi Q V min DP sebenarnya dikali ID DP per PV. Untuk hasilnya itu F untuk DP 0,07.
Lalu menentukan horsepower pada sistem pompa. Menentukan horsepower drawalk, rumusnya adalah HP drawalk sama dengan Q dikali terus pelos per 1714. Untuk jawabannya adalah HP drawalk sama dengan 165,84 dikali 208 per 1714 itu mendapatkan poin 20,13 HP. Menentukan besar input dari HP prime mover, rumusnya adalah HP prime mover sama dengan HP drawalk per efisiensi. Nah, untuk jawabannya adalah HP prime mover sama dengan 20,13 per 0,85. Itu mendapatkan nilai sebesar 23,68 horsepower. Nah, bila konversi ke daya watt adalah 1 HP sama dengan 745 watt, jadi prime mover menyediakan daya watt sebesar 23,68 dikali 745 watt sama dengan 1764,1,6 watt. Mungkin sekian presentasi tugas remedial dari saya. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.